Bisnis Law Pas FM bersama Dr. Ricardo Simanjuntak SH LLM. Mitra bisnis, jaminan kebendaan itu memberikan hak terbaik ya pada bank, hak eksklusif. Tapi kalau kapal, ini banyak hak-hak mendahului lainnya. Nah, ini sebenarnya satu ketentuan yang bukan hanya lahir spesifik di Indonesia ya, tapi ini sudah merupakan bagian dari satu konvensi internasional, Maritime Lien and Mortgage ya. Jadi ada beberapa ketentuan-ketentuan yang secara internasional, karena Indonesia merupakan bagian dari konvensi itu menjadi harus didahulukan dari hak mendahului yang dimiliki oleh kredit separatis. Terdapat juga kepastian bahwa ketika kapal ini sudah dijaminkan, makanya saya katakan ketika dia benda bergerak, dia kan bisa bergerak ke Hong Kong kan. Kalau tanah kan nggak bisa bergerak, dia udah ada di sini gitu. Nah, ketika dia kapal Indonesia sudah dijaminkan, kan dia kan kapal itu kan kebangsaannya kan ditandai dengan bendera, ya, di mana didaftarkan gitu. Nah, hipot itu akan mengikut kemana kapal itu pergi. Kenapa? Karena ini agak menarik, karena kapal ini tadi diperlakukan seperti benda tidak bergerak, tapi dia bergerak. Gitu loh. Jadi kalau dia bergerak di wilayah perairan Indonesia nggak ada masalah karena dia berada di Indonesia. Tapi ketika dia keluar dari Indonesia, maka negara di mana misalnya kapal tadi bermasalah dan membuat kapal tadi akan disita dan dijual oleh mereka, itu tetap mereka harus menghargai jaminan hipotek yang telah diletakkan kapal di Indonesia. Sama juga kalau misalnya kita sita kapal di Indonesia dan kapal itu sudah diletakkan hipotek di negaranya oleh krediturnya, yang merupakan anggota dari Convention Maritime Lien and Mortgage tadi, 1993 tadi, itu tetap juga harus menghargai. Jadi hanya menjadi negara-negara yang menjadi anggota. Karena itu kan salah satu konsekuensi dari multilateral agreement between states. Tapi kan hak hukum itu lahir dan kita bisa melakukan perlawanan kan gitu kan. Nah, tapi kan kalau untuk wilayah yang menjadi anggota konvensi tadi, ya mereka pasti tunduk. Dan tindakan itu akan dengan mudah kita bisa batalkan jika mereka mengambil hak supremasi, mendudukan diri mereka lebih tinggi dari hak-hak pemegang jaminan hipotek di Indonesia. Nah, memang kalau kita lihat dalam kedudukan Indonesia sebagai satu negara yang dikelilingi oleh laut, bahari gitu ya, dan juga memang adanya memang satu arah yang dibangun Indonesia untuk memperkuat laut sebagai salah satu bagian dari pertumbuhan perekonomian Indonesia ya, transportasi. Memang ini memberikan satu potensi ya bagi perusahaan-perusahaan pelayaran dan operator aktivitas laut, perkapalan, pembangunan kapal, fasilitas pengadaan kapal ini menjadi bagian-bagian yang tumbuh berkembang di Indonesia dan juga dia tumbuh menjadi bagian dari proses project financing ya kan, baik dalam bentuk pinjaman ataupun investasi. Nah, yang tetap akan kembali masuk pada dilibatkannya benda-benda tersebut sebagai bagian dari jaminan. Jadi kita lihat ke depan dengan adanya kebijakan pemerintah yang memberlakukan laut sebagai salah satu kekuatan, ini memang mau tidak mau bank harus memberikan satu perhatian yang besar ya untuk bisa menjadi pendorong perkembangan aktivitas pelayaran di Indonesia. Nah, untuk itu juga ketentuan hukum harus mengikuti dan memberikan satu kepastian kepada pemegang jaminan ya kan, untuk bisa memastikan bahwa jaminan kapal yang diperlakukan dalam hak kepemilikan setara dengan benda tidak bergerak terhadap kapal yang memiliki bobot tadi itu ya, itu dan ternyata dia memang bergerak, itu membuat memang ketentuan-ketentuan ini harus lebih disempurnakan supaya bank tidak memiliki kekhawatiran. Mitra bisnis, demikian pembahasan kita pada hari ini. Saya Ricardo Simanjuntak untuk Business Law Pas FM.